Kenapa banyak sekali orang kehidupannya nggak baik-baik? Karena dia nggak beramal soleh, nggak melakukan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الكرام رحمكم الله إخواني في الدين وإياكم, mari kita bersyukur kepadanya Allah Rabbul Jalil, bersalat kepada Rasulnya, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mari kita memulai kajian kita, yakni kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki bab ke-10 tentang segera berbuat kebajikan dan anjuran kepada orang yang hendak berbuat kebaikan untuk bersungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Materi hari ini adalah materi yang sangat wajib dan penting untuk kita ketahui, karena ketika kita mengetahui ini, ia akan mendapatkan satu hal keberuntungan dunia dan akhirat. Maka ini sangat penting penjelasannya. Untuk akhwat, di-share ke siapa materinya? Tolong di tag dulu. Baik, ma'asyiral muslimin, segera berbuat kebajikan. Jadi segera berbuat kebajikan itu, orang yang cerdas adalah orang yang tidak menunda-nunda. Ada 3 poin di ini: bersegera mengerjakan kebajikan, anjuran kepada orang apabila mengerjakan kebajikan itu bersungguh-sungguh, dan tidak ragu-ragu dalam mengerjakannya. Baik, mari kita lihat sebuah ayat sebagai rujukan awal untuk kita melakukan ini.
Silahkan akhi, Quran surat ke-17 atau Al-Isra ayat ke-19. Ya, untuk Ibu Nana biar secepatnya nge-share ke jamaah. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Iya, Masya Allah Ta'ala, ayat ini mencukupi untuk tema kita pada hari ini. Judul hari ini yakni bahwa bersegera berbuat kebajikan. Apa itu? Jadi hendaklah kita di dunia ini, man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat. Lihat, akhirat akan bisa menjadi baik kalau dunianya baik. Kalau dunianya berantakan, artinya amalan-amalan di dunia berantakan, bagaimana nanti di akhirat bisa baik? Jadi ketika kita di dunia ini harus yang namanya fokus. Fokus dalam apa? Kebaikan. Kita harus punya program-program kebaikan itu ketika kita di dunia ini. Apa itu yang bisa kita lakukan apa? Kita harus fokus. Apalagi usia-usia di atas 17 tahun jalan. Ya. Itu harus betul-betul fokus. Nanti kebaikan itu apa saja bentuknya akan kita terangkan di belakang. Yang penting kita sudah harus fokus dulu program kita apa. Karena ingat, akhirat kita akan baik kalau dunianya baik. Karena apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sarana untuk menuju akhirat. Ketika kita di dunia ini tidak mengerjakan kebajikan, tidak menanam kebaikan, tidak memperoleh keutamaan yang Allah berikan di dunia ini, maka nanti kita menyesal, yang begitu menyesal di akhirat. Maka yang pertama harus fokus. Itu setelah kita program, misalkan aku tahajudnya, aku sholat duhanya, aku sholat fajarnya, itu untuk sholatnya. Untuk puasanya, aku puasa ayyamul bid, aku puasa Senin Kamis, aku puasa Nabi Dawud. Silahkan diprogram, tidak harus sama. Ini contoh, setiap hari saya harus membaca Al-Quran, setiap hari aku akan melakukan ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Harus mulai teratur, diprogram namanya. Itu. Yang kedua, anjuran kepada orang yang hendak berbuat kebaikan untuk bersungguh-sungguh. Di sini di ayat tadi, wasa'alaha sa'yaha, ia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang menjadi prioritas program ini tadi. Harus bersungguh-sungguh, karena kesungguhan inilah yang akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan bagi pemiliknya. Lihat orang yang sukses di dunia ini, sukses masalah dunia aja, karena apa? Kesungguhan. Lantas bagaimana kalau kita ingin sukses di akhirat? Ya bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan kebajikan ini tadi, kebaikan ini tadi. Kalau bahasa agamanya amal sholih. Itu harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak ragu-ragu mengerjakannya. Maka di ayat ini, wahuwa mu'min. Iya, orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Orang yang yakin, orang yang tidak ada keraguan. Orang yang beriman itu tidak ada keraguan tentang hari akhir.
Orang yang beriman itu tidak ada keraguan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Orang yang beriman adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya seluruh aktivitas kita akan mendapatkan balasannya. Ketika ia melakukan ketaatan, Allah akan memberikan pahala. Ketika ia melakukan dosa atau maksiat, maka ia akan mendapatkan balasan atas pekerjaannya itu. Jadi orang yang beriman tidak ada sedikit pun keraguan. Sehingga apa yang akan diperoleh ketika ia punya program, kemudian fokus, bersungguh-sungguh, setelah bersungguh-sungguh ia yakin, insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah akan mendapatkan itu semuanya. Baik, kalau sudah, mari kita melanjutkan kajian kita yang sangat penting ini, yakni berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Sebentar, tolong di-share kembali. Sebentar, silahkan Bu Nana dan Ikhwan untuk mendapatkan materi ini. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil tema ini, bersegera dalam kebajikan. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat ke-148. Apa itu? Di ayat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala, silahkan akhi dibaca secara keseluruhan terjemahannya, karena di sini dipotong ayatnya. Surat 2 ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Baik, mari kita perhatikan Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 148. Kosa kata asing. Di WA ada ya. Walikullin, yakni dan setiap umat, wujhatun kiblat, muwalliha, ia menghadap kepadanya. Kiblat kita berapa? Satu. Sebelumnya di mana? Di Al-Aqsa. Setelah Al-Aqsa 2 tahun Rasulullah hijrah, baru dikembalikan kepada Mekah Al-Mukarramah. Jadi kiblat kita kalau kita sholat ya menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian fastabiqu, maka berlomba-lombalah kamu al khairat, kebajikan. Ainama takunu, di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullah, Allah pasti mengumpulkan kamu jami'a, semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in,
maha kuasa, qadir atas segala sesuatu. Ini kosa kata asing. Namun yang akan kita bahas adalah di sini fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Hal yang sangat menarik untuk kita ketahui. Yang namanya fastabiqul khairat itu apa? Mari kita sama-sama perhatikan yang namanya al khairat. Namun sebelumnya, ingat tadi di awal saya sampaikan, orang yang beriman, orang yang yakin setiap apa yang akan dilakukan, kalau kebaikan ya akan mendapatkan pahala, kalau keburukan akan mendapatkan dosa. Maka di sini lihat, setiap kita lakukan akan kembali pada pelakunya. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba akan kembali atas dirinya. Melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan pahala ketaatan. Melakukan maksiat, dia akan mendapatkan akibat dari maksiat tersebut. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan setiap apa yang kita lakukan, yakni Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, surat 17 ayat ke-7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang sangat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, baik. Lihat ini, di ayat ini sangat jelas bagi kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Baik, saya akan berikan contoh orang yang berbuat baik kembali atas kebaikannya dirinya sendiri. Contohnya silahkan dibuka Quran surat ke-31 ayat ke-12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, coba perhatikan ayat ini. Allah melalui kisah Luqman Al-Hakim memberikan pengajaran kepada anaknya awalnya, tetapi sejatinya kepada kita semuanya. Apa itu? Bahwa Luqman Al-Hakim segala hal yang ia lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Luqman Al-Hakim itu seluruh apa yang ia kerjakan, ucapan, hati, perbuatan, dan apapun,
itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Luqman meyakini seyakin-yakinnya. Luqman memahami dengan benar dan baik. Apa itu? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Itu diyakini betul oleh Luqman Al-Hakim. Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sedangkan syukur itu, kalau kita dalam masalah musibah, level keempat, puncaknya. Lihat Rasulullah ketika mendapatkan sesuatu yang disenangi, ia bersyukur. Syukurnya Rasulullah gimana? Ketika melihat, mendengar sesuatu yang disenangi, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu ketika mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang disukainya. Kemudian kalau yang tidak disukai gimana? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Lihat, semuanya bersyukur. Luqman mengatakan, sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, untuk dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan, semuanya hendaklah kita bersyukur. Oleh karena itu tidak ada kata kecuali mari puncaknya aktivitas kita bungkuslah dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya apa? Siapa yang bersyukur kepada Allah tadi untuk dirinya sendiri, contohnya Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7. Saya akan sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan menambah nikmat itu. Semakin bersyukur, semakin ditambah. Semakin bersyukur, semakin ditambah. Semakin bersyukur, semakin bertambah. Syukur inilah kebajikan yang harus kita kemas dalam kehidupan sehari-hari. Ini konsepnya dulu. Konsepnya dulu, programnya dulu, hendaklah semuanya dalam kerangka bersyukur kepada Allah. Itu caranya. Itu. Ketika kita bisa melakukannya, Masya Allah, luar biasa. Maka semakin bersyukur, kalau gitu gimana? Berarti semakin mulia. Semakin bersyukur, semakin istimewa. Semakin bersyukur, semakin akan mendapatkan satu hal yang sangat agung dalam kehidupan, baik dunia dan insya Allah di akhirat. Jadi tolong konsep kita hidup di dunia ini agar bisa menjadi ad-dunya mazra'atul akhirah, hendaklah dibungkus dalam koridor bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, hendaklah apa? Hendaklah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan bersyukur berupa kebajikan itu. Lantas apa itu yang namanya kebajikan? Kalau di dalam agama namanya al-ma'ruf atau berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Definisi ma'ruf.
Dalam banyak kitab, banyak ulama memberikan makna atau definisi al-ma'ruf. Kebajikan tadi namanya hasanat, boleh namanya ma'ruf. Ketika kita ingin menjadi manusia terbaik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa standar. Standarnya apa? Mari kita perhatikan. Quran surat 3 ayat 110. Surat 3 ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Iya, coba jamaah perhatikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, ayat ini awalnya adalah turun umat Islam itu hanya sahabat, tetapi bukan hanya untuk sahabat, untuk seluruh manusia. Karena linnas apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada al-munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Lihat, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Baik, kalau begitu kita harus tahu kalau kita ingin menjadi manusia terbaik. Itu. Apa itu al-ma'ruf? Pertama, berdasarkan keterangan dari Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahumullah, beliau wafat tahun 420 Hijriah. Yang namanya al-ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syariat. Sedangkan al-munkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya. Mufradat fi ghoribil Quran halaman 651. Jadi yang namanya ma'ruf adalah suatu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syariat. Ada dua pertimbangan, akal dan syariat. Contoh adalah ghibah, itu termasuk al-ma'ruf bukan? Kenapa bukan? Iya, karena akal kita tidak akan, kalau akal itu masih sehat, aib orang dibicarakan, masuk akal enggak? Nah, kalau kurang jelas, mari kita perhatikan. Kalau aib kita dibuka oleh orang lain, kita suka enggak? Enggak suka. Akal kita sederhana. Ini belum kita pakai syariat. Pakai syariat bagaimana? Siapa yang membuka aib orang lain, maka sama dengan memakan bangkai. Surat Al-Hujurat ayat ke-12, 49 ayat 12. Maksud saya, kita pakai logika ini loh, contohnya, pakai syariat ini loh contohnya, gitu. Surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-12. Iya, ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Iya, coba lihat gosip yang lagi ngetren di mana-mana, ya kan gitu. Sehari aja kalau nggak nonton gosip gimana? Nggak afdol. Ya berarti cara berpikirnya sudah terbalik. Karena itu bukan al-ma'ruf, itu munkar. Kebalikannya itu. Padahal akal kita tadi sudah menerima kalau kita, aib kita dibuka oleh orang, ada yang suka. Kalau akalnya sehat pasti nggak suka. Tapi kalau akalnya sudah nggak sehat, nambah bikin sensasi. Berarti akalnya sudah wallahu a'lam. Sedangkan syariat tadi, lihat surat Al-Hujurat ayat ke-12 tadi. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain kemudian mempublikasikan di segala macam hal, maka sama dengan ia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu tidak akan mau. Itu. Baik, ini definisi al-ma'ruf yang pertama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah juga menerangkan definisi ma'ruf, yaitu suatu nama yang mencakup segala yang dicintai Allah berupa iman dan amal solih. Saya ulang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah memberikan penjelasan tentang yang namanya al-ma'ruf, kebajikan tadi adalah satu nama yang mencakup segala yang dicintai Allah berupa iman dan amal soleh. Iman itu urusan dalam hati, amal soleh itu perbuatannya. Jadi lahir dan batin. Amalan lahir atau amalan batin itu kalau mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa ta'ala, berarti itu namanya al-ma'ruf, kebajikan. Ini definisi dulu. Masya Allah. Sehingga apa? Apapun bentuk yang apabila kita ucapkan, apabila kita niatkan, apabila kita lakukan, kalau mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa ta'ala, berarti namanya al-ma'ruf. Jadi kalau begitu al-ma'ruf apa? Luas, luar biasa. Itu. Kemudian juga disebutkan, ini disebutkan tadi Iqtida Ussiratul Mustaqim juz 1 halaman 106. Sedangkan menurut syariat al-ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat, diperintah melakukannya, dipuji, dan orang yang melakukannya dipuji pula. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ini. Jadi al-ma'ruf yang paling utama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadanya. Itu. Kalau jamaah pingin dapat materinya, di-share. Pingin atau tidak? Pingin? Iya udah. Karena kalau diterangkan juga susah ya. Nyatetnya pasti tulisannya susah. Tinggal-tinggalan ya. Iya. Baik, nanti kita share. Iya. Inilah definisi al-ma'ruf. Biar kita faham. Jadi al-ma'ruf, kebaikan itu bukan hanya masalah ubudiyah, bukan. Seluruh kehidupan kita, lahir maupun batin, ya, yang mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa ta'ala, itulah namanya al-ma'ruf. Kemudian ini tadi baru definisi. Kemudian dalil adanya perintah al-ma'ruf.
Dalil-dalil yang pertama adalah surat Al-Baqarah surat kedua ayat 148. Di sini tadi sudah, nggak usah dibaca lagi. Intinya fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kedua dalilnya surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir surat ke-35. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Iya, jadi ma'asyiral muslimin, yang namanya Allah menurunkan kitabnya, mewariskan kepada para nabi, dan para nabi mewariskan kepada orang-orang yang beriman Al-Quran, maka kepada hamba-hamba itu terhadap Al-Quran maka ada 3 golongan. Golongan pertama zalimul linafsih. Sebetulnya penjelasannya itu panjang sekali, tapi karena ini dalil nggak usah panjang-panjang. Zalimul linafsih itu artinya orang yang masih berbuat baik ia, bermaksiat ia, gitu loh. Bahasa Indonesianya inisialnya sholat ia, maksiat jalan terus, apa namanya, ST apa itu namanya, singkatannya itu STMJ, yaitu itu namanya zalimul linafsi. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, orang wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan itu ia ketaatan yang wajib-wajib dijalankan, kemudian keburukan sudah nihil, tetapi yang sunnah-sunnah masih dipilih-pilih. Yang sunnah-sunnah masih dipilih-pilih. Misalkan sholat sunnahnya, hukumnya sunnah ini, gitu loh. Padahal kalau Rasulullah mengerjakan, kerjakan aja, gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Yang satu lagi adalah orang yang bersegera dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala biiznillah, atas izin Allah. Bersegera dia. Apa itu? Wajibnya full, maksiatnya 0, yang sunnah-sunnah semua diusahakan menurut kemampuannya. Kita ambil dari 3 contoh ini tadi, Ibu. Waktu sholat, ya, waktu sholat. Waktu sholat itu ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Nah, kalau zalimul linafsih tadi mengerjakannya di sini. Nah, di paling akhir itu pun kadang-kadang keluar waktu. Sholat di jamak terus. Itu. Padahal nggak ada udzur, tapi di jamak terus. Kenapa? Waktunya mepet-mepet. Itu namanya zalimul linafsi. Contoh, ini contoh ya, biar mudah untuk difahami. Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan tadi. Definisi pertengahan sebetulnya bukan waktunya tadi, bukan, hanya ini contoh yang mudah. Kalau yang pertengahan tadi masih, kalau disuruh sholat tarlu. Apa itu? Entar dulu. Siapa yang masih ini, hati-hati. Kemudian yang sabiqum bil khairat biiznillah,
bersegera dalam ketaatan, begitu adzan ia segera melaksanakannya. Ini contoh mengenai ketiga ini tadi. Sehingga apa? Ketika kita sudah tahu ini, sholatku di mana ya waktunya, gitu loh. Karena memelihara sholat itu yang paling mudah, yang bisa dilihat dengan gampang dan mudah adalah waktu mengerjakannya. Itu. Ketika waktunya di awal, Masya Allah, ini amalan yang paling utama. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, wallahu alam, Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Di redaksi yang lain, fi awaliha, di awal waktunya. Ini amalan yang terbaik, kebajikan yang terutama adalah sholat di awal waktu. Syukur kalau bisa berjamaah. Kalau bagi laki-laki kan sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, berarti itu nanti dikasih nama nyonya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, laki-laki itu sholatnya di masjid. Baik, kita lanjutkan. Dalil ketiga adalah surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Lihat di sini, man amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan ia orang yang beriman, falanuhyiyannahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Masya Allah. Kenapa banyak sekali orang kehidupannya nggak baik-baik? Karena dia nggak beramal soleh, nggak melakukan kebajikan.